Lewat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alvaro Nugura Rahman dari kelas 11 MIPA 3 dan saya berasal dari Pontianak. Saya akan menjelaskan tentang data-data PJOK yang saya tadi perhitungkan tentang denyut nadi. Yang pertama, data dari PJOK dari mulai bangun tidur sampai cooling. Berikut adalah datanya. Dari data tersebut, kami telah membentuk matriks seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan 2, apakah bisa dinyatakan dalam operasi matriks? Yang saya simpulkan adalah bisa, karena ordo dari matriks A itu 9 kali 1, sedangkan matriks B itu 1 kali 9. Sehingga jika kolom matriks A dengan matriks B yang sama, maka bisa dilakukan operasi matriks perkalian saja, namun tidak bisa dilakukan pengurangan. Kemudian yang keempat, alasan perhitungan denyut nadi. Pada keterangan di luar training zone, terdapat denyut nadi yang berlebihan yang mengakibatkan tingginya denyut nadi disebabkan oleh kecepatan lari dan nafas yang tinggi. Sedangkan pada keterangan training zone, termasuk denyut nadi normal atau stabil, hal itu disebabkan kecepatan serta pengaturan nafas yang stabil. Dan tercantum pada tabel berikut ini. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan yang saya ambil, untuk mendapatkan denyut nadi yang stabil sesuai training zone, diperlukan pengaturan nafas yang stabil serta kecepatan yang seimbang. Semakin cepat kecepatan dan nafas yang tinggi, maka semakin tinggi denyut nadi sehingga termasuk kategori di luar training zone. Semakin rendah atau semakin tenang pengaturan kecepatan dan nafas, maka semakin rendah atau stabil denyut nadi sehingga termasuk kategori training. Yuk kita belajar tanam paksa. Nah, tanam paksa atau kulturstelsel yang dibuat oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan juga kakao. Latar belakang sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda dilatar belakangi oleh sejumlah peristiwa berikut. Yang pertama, Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Dan yang ketiga, kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. Kemudian, pemasukan uang dari penanaman kopi itu tidak mencukupi. Yang terakhir, kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanaman jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Kemudian ada juga aturan yang dibuat dalam melaksanakan sistem tanam paksa, yaitu yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Kemudian, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Kemudian, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanami tanaman tadi. Kemudian, yang terakhir, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Kemudian penyimpangan sistem tanam paksa, yaitu jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan apalagi jika tanahnya subur. Kemudian, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga sawah dan ladang milik sendiri menjadi telantar. Kemudian, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Kemudian yang terakhir, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan, sebab tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membahas budi baik bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan edukasi. Kemudian membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan terakhir, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Sistem tanam paksa sering dikecam sehingga dihapuskan dan digantikan dengan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka, kebijakan imigrasi yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Pada periode 1870 sampai 1900, terdapat 3 peraturan politik pintu terbuka, yaitu Undang-Undang Pemerintahan tahun 1864,
Undang-Undang Agraria tahun 1870 serta Undang-Undang Gula tahun 1870. Faktor pendukung yaitu alam Indonesia yang melimpah, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah, serta banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang bersih. Akibatnya, timbul solidaritas antar etnis Bumi Putra, kehidupan penduduk merasa tajam, serta eksploitasi rakyat secara besar-besaran. Tentang Undang-Undang Gula, undang-undang ini diterapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut keluar Indonesia. Sejak itu Hindia Belanda menjadi negara produksi hasil perkebunan yang penting ditambah perusahaan investasi. Apa yang terjadi? Munculnya sistem kontrak kerja, munculnya perkebunan swasta asing di Indonesia, serta selain pembangunan ada ketambangan. Kemudian ada Holy Ordonati. Pada tahun 1884 oleh Hindia Belanda di Sumatera Timur. Pertama, diadakan peraturan-peraturan untuk melindungi pekerja terhadap bencana sewenangnya. Kedua, awalnya Sumatera Timur tapi ke wilayah India di luar Jawa. Untuk memberikan kekuatan peraturan dimasukkan hukuman. Keempat, ancaman hukuman hanya jatuh di atas pundak bekerja kembali. Kemudian tanya, majikan tidak perlu penting sehingga kena di bawahnya. Kemudian Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria dari penjajahan Belanda Dewal menciptakan Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah, Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah, serta Gubernur diberi tanah dengan hak, yaitu menyewa sampai 75 tahun. Periodenya dari 1870 sampai 1960. Undang-undang ini dihapus dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apa dampaknya? Dampaknya semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Positifnya, melindungi petani agar tidak jatuh di tangan pengusaha. Dan kedua, petani mulai mengenal uang. Kemudian negatifnya, usaha bangsa sendiri banyak terdesak, dan juga Hindia Belanda menjadi negeri pengekspor hasil perkebunan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.